Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Saya berharap anak-anak dalam keadaan sehat, ya. Semoga masih dalam keadaan semangat untuk belajar dari rumah atau PJJ, ya. Baiklah, pertemuan pertama untuk bab berikutnya adalah koordinat kartesius. Apa sih koordinat kartesius? Nah, saya rasa anak-anak sudah sangat paham ya, karena ini sangat familiar ya. Nah, hari ini kita akan belajar sistem koordinat, di mana kita akan belajar apa itu titik asal, sumbu X, sumbu Y, garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Apa sih koordinat kartesius itu? Di sini sudah dilihat ya, koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek ya, yang ditulis dengan X, Y. Nah, ini ilustrasinya ya, tentang penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada kaitannya anak-anak ketika kita belajar perihal sistem koordinat. Kita bisa membaca radar, dalam penerbangan ya, kita harus mengetahui. Terus, lalu peta atau denah ketika kita misalnya bepergian ke luar kota ataupun bepergian di dalam kota ya. Kita mau melihat denah atau yang sering naik gunung ya, biasanya ini perlu peta atau denah ya. Mana gunung terlarang dan mana yang bukan, karena ini sangat penting. Nah, apa itu titik absis dan titik ordinat? Ada yang tahu? Nah, jika tidak ada yang tahu, mari kita bahas. Nah, ini dia. Ordinat sering disebut dengan sumbu Y atau tegak, ya, sedangkan absis atau datar sering disebut dengan sumbu X. Sampai di sini paham ya? Jadi ordinat itu adalah sumbu Y yang dimana dia tegak. Sementara absis itu dimana dia yang lurus ya atau mendatar. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh, diketahui titik koordinat 1,3, maka dapat dikatakan bahwa titik absisnya adalah 1. Ingat ya, ketika ada sebuah titik ya atau dua buah titik seperti ini, ingat yang pertama ini selalu titik X atau absis, sementara yang kedua, angka kedua adalah ordinat atau titik Y ya, sumbu Y. Nah, nih dari gambar dapat dituliskan posisi titik, misalnya yang A. A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Kira-kira coba lihat, maksudnya bagaimana sih? Maksudnya bagaimana sih kok bisa titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y? Nah, maksudnya itu adalah seperti ini ya. 4 satuan terhadap sumbu X dan perhatikan 4 satuan berarti 1 terhadap sumbu X ya. Sumbu X kan berada di sini nih. Lihat ini titiknya. Berarti 4 satuan. Kita lihat 1, 2, 3, 4. 4 satuan terhadap sumbu X atau di sini ya. Sedangkan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Berarti bagaimana? Mana sumbu Y? Sebelah kiri ini kan. Maka dari titik ini berapa jaraknya ke sumbu Y ini? Maka kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ya? Oke. Kita lihat contoh yang D lagi. Titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Perhatikan. 6 satuan berarti bagaimana ya? Kalau 6 satuan? Ada yang tahu? 6 satuan terhadap sumbu X. Seperti yang tadi. Bagaimana? Mana sumbu X-nya? Ini. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, mana sumbu Y-nya di sini? Maka 1, 2, 3. Demikian ya. Nanti bila misalnya ada contoh atau latihan, maka anak-anak sudah bisa bagaimana jarak titik A ke X dan bagaimana jarak titik Y ke A misalnya.
Selanjutnya adalah ini, titik koordinat. Ya, titik koordinat. Nah, titik koordinat A ini, A, berarti cara mengetahui titik koordinat A ini, lihat X-nya terlebih dahulu. Ingat ya, selalu dimulai dari X untuk titiknya. Ya, berarti X-nya lihat 4, lihat Y-nya 4, berarti titik koordinat A 4,4. Selanjutnya adalah yang B. Perhatikan dimulai selalu dari sumbu X. Berarti lihat ke bawah. Sumbu X-nya adalah min 4. Lihat ke kanan ya. Y-nya 3. Maka titik koordinat B adalah min 4,3. Paham ya? Saya rasa anak-anak kelas 8 bisa memahami ini. Nah, mana saja wilayah bidang kartesius? Perhatikan. Ini ada 4 wilayah. Di sini sangat perlu nanti ya. Jadi mohon diperhatikan. 4 wilayah, di mana wilayah yang pertama ini disebut dengan kuadran 1. Di mana kedua titik ini, titik X dan Y, positif. Sedangkan di kuadrat yang kedua, titik X minus dan titik Y plus. Ya, ini keduanya positif, sementara di sini X-nya yang negatif. Kuadrat yang ketiga, keduanya negatif. Dan kuadrat yang keempat, Y-nya yang negatif. Loh, kok bisa Bu Irma? Dari mana sih kita mengetahuinya? Dari sini. Perhatikan. Ini kan positif ya. Positif, terus ke sini lagi, ini ke sini apa? Positif. Nah, sementara ini dengan ke sini, ini negatif. Ini ya. Sedangkan yang Y-nya positif. Kalau yang ini sama-sama negatif. Sementara yang kuadrat keempat, X-nya yang positif dan Y-nya yang negatif. Gitu ya. Tuh. Saya rasa paham karena ini sangat mudah ya. Baiklah. Sekarang pertanyaannya. Ada di sini rumah sakit. Ada lagi di sini sekolah. Ya. Kira-kira rumah sakit ini di kuadrat berapa kalau gambarnya di sini? Ternyata di kuadrat 1. Kok bisa? Ya kan karena dia Y-nya positif, X-nya positif. Maka di sini kuadrat 1. Sementara sekolah berada di nomor 3 atau di kuadrat 3. Gitu ya. Sekarang, garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Apa itu garis sejajar? Nah, di sini kita lihat. Perhatikan garis A. Garis A yang berwarna hijau. Perhatikan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya merah ya. Sumbu merah. Nah, sekarang garis A perhatikan dengan sumbu X. Ini kan kita sudah pelajari di kelas 7 kan. Nah, ini perhatikan. Ternyata garis A ini yang berwarna hijau sejajar dengan sumbu X atau garis X. Ini ya. Sama-sama menghadap yang sama-sama ini ya. Menghadap busur yang sama. Selanjutnya garis B, perhatikan ini garis B. Lihat lagi sumbu Y. Sumbu Y dan juga garis B juga sejajar dengan Y dengan B. Nah, sekarang kita lihat deh garis A dan garis B. Perhatikan, ada sebuah titik di sini. Ternyata kedua garis ini ketika ditarik dan ternyata berpotongan. Ya, berpotongan di kuadrat pertama. Dan ketika kita lihat kembali ini tegak lurus ya. Tegak lurus ya, lihat. Sehingga ketika kita ingin melihat titik perpotongan antara garis A dengan B, perhatikan. Kalau untuk menentukannya adalah lihat ke bawah atau sumbu X-nya berada di 4 dan lihat ke Y-nya 4. Sehingga titik perpotongan antara A dan B yakni 4,4. Sampai di sini paham ya? Saya harap masih paham. Baiklah, ternyata sampai di sini pertemuan kita. Saya berharap setelah ini anak-anak
mempelajari dan juga mencatat. Jangan lupa dicatat, komen, dan like ya. Terima kasih, selamat pagi.